Pernah nggak sih kamu merasa hubungan kamu sama dia tuh baik-baik aja, tapi kayak ada sesuatu yang kurang? Dia nggak menjauh, tapi juga nggak makin dekat. Rasanya hubungan itu cuma jalan di tempat, datar, nggak berkembang. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, kamu nggak sendiri. Banyak orang yang diam-diam merasa hubungan mereka kayak gitu. Salah satu kunci supaya dia makin lengket dan makin sayang sama kamu sebenarnya bukan soal hadiah mahal, bukan juga soal gombalan manis yang berlebihan. Kadang, yang paling ngena justru datang dari hal-hal kecil yang sering kamu anggap sepele. Padahal, dari situlah benih-benih kelekatan emosional itu tumbuh. Coba bayangin gini. Misalnya kamu tiap hari kasih kabar ke dia, tapi cuma sekadar, "Sudah makan?" Atau, "Lagi ngapain?" Lama-lama itu terasa basi. Nggak ada kejutan, nggak ada kesan. Hubungan itu butuh bumbu. Dan bumbu itu bukan selalu yang besar, tapi yang bikin beda. Nah, salah satu hal yang bisa kamu lakuin adalah bikin dia merasa dipahami. Bukan cuma didengar, tapi benar-benar dimengerti. Misalnya waktu dia cerita soal masalah kerjaannya, kamu jangan buru-buru ngasih solusi. Kadang dia nggak butuh solusi. Dia cuma pengen didengerin dan ditemani emosinya. Tunjukin kalau kamu ada, kamu peka, dan kamu nggak ngeremehin apa yang dia rasain. Ketika seseorang merasa dipahami, itu bukan cuma bikin nyaman. Itu bikin mereka merasa terhubung. Dan dari koneksi emosional itulah kedekatan tumbuh. Kedekatan yang nggak bisa digantikan oleh hadiah mahal atau kata-kata manis sekalipun. Selain itu, penting juga buat kamu untuk hadir secara konsisten. Nggak harus hadir secara fisik, tapi hadir secara perhatian. Perhatian yang nggak harus besar, tapi terasa. Misalnya, kamu tahu dia lagi capek kerja, kamu kirim chat pendek yang bilang, "Hari ini pasti berat ya, semangat ya. Aku bangga sama kamu." Sederhana, tapi dalam. Kadang orang berpikir bahwa kalau mau bikin pasangan makin lengket, maka harus selalu tampil sempurna. Harus selalu menyenangkan, nggak boleh marah, nggak boleh ngambek. Padahal justru, hubungan yang bikin lengket itu adalah hubungan yang jujur. Yang nggak selalu mulus, tapi punya ruang buat jadi diri sendiri. Termasuk ruang buat kecewa, sedih, bahkan bertengkar, asal diselesaikan dengan sehat. Jadi, jangan takut nunjukin sisi rapuh kamu. Jangan takut buat cerita kalau kamu juga punya kekhawatiran. Karena disitulah dia akan merasa, "Oh, aku bukan satu-satunya yang ngerasa kayak gitu. Dia juga manusia. Dia juga butuh aku." Hubungan yang setara dan saling butuh, itu jauh lebih kuat daripada hubungan yang isinya cuma satu pihak yang selalu ngasih, sementara yang satu lagi cuma nerima. Ada juga satu cara yang sangat efektif tapi sering dilupakan, jadilah pendengar yang aktif. Bukan cuma diam waktu dia ngomong, tapi benar-benar dengarkan. Tunjukin dengan ekspresi, dengan pertanyaan ringan, atau bahkan dengan bahasa tubuh. Jangan langsung sibuk dengan ponsel waktu dia lagi cerita. Karena buat dia, perhatian kecil kayak gitu bisa berarti besar. Dan kamu tahu nggak? Salah satu hal yang bikin seseorang makin lengket adalah rasa dihargai. Bukan cuma soal tindakan besar, tapi juga soal hal-hal remeh. Misalnya waktu dia masak buat kamu, jangan cuma bilang, "Enak kok." Tambahin pujian yang jujur, kayak, "Aku suka banget rasa kuahnya, kamu hebat bisa bikin yang kayak gini." Pujian yang detail terasa lebih tulus dan lebih membekas. Kadang kita lupa juga kalau sentuhan fisik itu penting. Nggak harus pelukan terus-terusan, tapi kontak ringan seperti menggenggam tangan, menepuk bahu, atau sekadar merapikan rambut dia, itu punya dampak besar. Sentuhan kecil bisa jadi penguat emosi yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu dan dia sedang LDR, sentuhan fisik memang nggak bisa dilakukan langsung. Tapi kamu bisa ganti dengan kata-kata yang menggambarkan rasa itu. Misalnya, "Kalau kamu di sini, aku pasti udah peluk kamu." Atau, "Aku kangen genggam tangan kamu." Kata-kata yang menunjukkan rindu fisik itu tetap bisa membangun kelekatan emosional. Selain itu, penting juga buat kamu jadi orang yang membuat dia merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Jangan cuma fokus pada kekurangan atau kesalahannya. Cobalah jadi cermin yang baik, yang menunjukkan bahwa dia punya banyak hal yang layak dibanggakan. Saat seseorang merasa lebih baik setiap kali bersama kamu,
secara alami dia akan makin lengket. Tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan terlalu keras berusaha sampai akhirnya kamu kehilangan diri kamu sendiri. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan kamu demi disukai. Karena hubungan yang bikin lengket itu dibangun dari keaslian. Bukan kepura-puraan. Bukan topeng. Tapi kejujuran. Kadang kamu harus bisa juga membiarkan dia merindukan kamu. Bukan berarti kamu harus menjauh. Tapi berikan ruang. Jangan terlalu menempel terus sampai dia nggak punya waktu buat dirinya sendiri. Karena rindu itu penting. Rindu itu yang bikin seseorang merasa kehilangan. Dan dari kehilangan itu muncul rasa ingin mendekat lagi. Banyak hubungan yang kehilangan kehangatan karena dua orang terlalu sering bersama tanpa jeda. Tanpa waktu untuk bernapas. Akhirnya, kebersamaan malah terasa sesak. Maka dari itu, belajar mengatur ritme juga bagian penting dari bikin dia makin lengket. Hubungan juga butuh elemen kejutan. Nggak harus mahal atau besar, cukup berbeda dari biasanya. Misalnya kamu kirimkan pesan suara di pagi hari, padahal biasanya cuma teks. Atau kamu kirimkan foto lama kalian dan bilang, "Aku kangen momen ini." Hal-hal kecil yang keluar dari rutinitas bisa bikin hati tersentuh lebih dalam. Tapi ingat, kelekatan itu bukan soal selalu membuatnya senang. Kadang kamu juga perlu tegas. Perlu jujur soal apa yang kamu rasakan. Termasuk kalau kamu kecewa. Yang penting, sampaikan dengan cara yang hangat, bukan menyalahkan. Sampaikan dengan niat membangun, bukan menjatuhkan. Karena saat dia tahu kamu bisa marah tapi tetap menghargai, bisa kecewa tapi tetap mencintai, di situ dia akan merasa aman. Dan rasa aman adalah fondasi dari hubungan yang lengket, yang kuat, yang tahan lama. Orang yang merasa aman dalam hubungan akan jauh lebih terbuka. Dia nggak takut ditinggal. Dia nggak takut dihakimi. Dan ketika dia merasa aman bersama kamu, kelekatan itu akan tumbuh sendiri. Nggak perlu dipaksa. Nggak perlu dibuat-buat. Kalau kamu bisa membuat dia merasa bahwa bersama kamu itu berarti dia bisa menjadi dirinya sendiri, bisa bahagia tanpa syarat, bisa bertumbuh tanpa tekanan, maka kamu sudah menanamkan benih kelekatan paling kuat dalam hatinya. Dan kamu tahu, kadang kelekatan itu juga tumbuh dari tawa yang sederhana. Dari bercanda bareng. Dari ketawa bareng nonton video lucu. Dari ejekan manja yang bikin hati hangat. Tawa itu merontokkan jarak, menyatukan perasaan, dan membuat hubungan terasa ringan tapi kuat. Jadi jangan remehkan kekuatan momen santai. Jangan merasa harus selalu serius untuk membuat hubungan terasa dalam. Kadang justru dalam kesederhanaan itu, hati menjadi paling dekat. Kadang yang paling bikin seseorang nyaman itu bukan ketika kita jadi sempurna di matanya, tapi ketika dia tahu bahwa kita bisa menerima ketidaksempurnaannya. Semua orang punya sisi gelap, punya masa lalu, punya kelemahan yang ingin disembunyikan. Tapi saat dia merasa kamu tetap menerimanya, tetap memeluk semua itu tanpa menghakimi, dia akan merasa dimengerti. Dan di sanalah letak lengketnya hati. Coba kamu bayangkan, bagaimana rasanya punya seseorang yang gak pernah menuntut kita harus selalu kuat. Yang gak pernah marah ketika kita jatuh. Yang gak pergi ketika kita sedang gak bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Rasanya pasti luar biasa. Karena saat kamu memberikan ruang itu ke dia, kamu sedang membuka jalan buat hubungan yang lebih dalam. Kadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar, sampai lupa bahwa cinta itu sering tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali dengan tulus. Misalnya, kamu hafal makanan kesukaannya. Atau kamu tahu kapan dia biasanya stres dan langsung ngasih semangat tanpa dia harus cerita. Atau kamu tahu kata-kata apa yang bisa bikin dia tersenyum ketika harinya sedang buruk. Itu semua kelihatannya sepele. Tapi itulah yang bikin orang merasa dicintai dengan cara yang unik. Bukan cinta yang generik, tapi cinta yang personal. Dan orang akan lebih mudah lengket dengan cinta yang terasa dibuat khusus untuknya. Satu hal penting lagi adalah membuat dia merasa punya peran dalam hidupmu. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi bagian dari cerita. Ajak dia dalam rencana-rencana kecilmu. Ceritakan hal-hal yang kamu alami, meski kelihatannya nggak penting. Tanyakan pendapatnya, sekalipun kamu sudah tahu keputusanmu. Bukan karena kamu nggak bisa memutuskan sendiri, tapi karena kamu ingin dia merasa dihargai. Karena ketika seseorang merasa dibutuhkan,
bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional, maka hatinya akan merasa terikat. Dan rasa terikat itu tumbuh jadi kelekatan. Bukan kelekatan karena ketergantungan, tapi karena keterhubungan. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kelekatan sejati nggak dibangun dalam sehari. Ini proses. Kadang naik, kadang turun. Ada masa-masa hangat, tapi juga ada masa-masa hambar. Dan itu normal. Justru hubungan yang sehat adalah hubungan yang tetap berdiri meski perasaan sedang nggak terlalu berbunga-bunga. Yang tetap saling merawat meski sedang nggak terlalu romantis. Jadi kalau suatu hari kamu merasa hubunganmu sedang datar, jangan langsung panik. Mungkin bukan karena dia menjauh. Mungkin kalian cuma sedang butuh variasi. Butuh angin segar. Mungkin kalian cuma butuh lebih banyak waktu berkualitas, bukan lebih banyak waktu biasa. Salah satu cara memperkuat kedekatan adalah dengan menciptakan rutinitas bersama yang menyenangkan. Bukan rutinitas membosankan, tapi aktivitas kecil yang bisa jadi kenangan. Misalnya nonton film bareng tiap malam minggu, atau sekadar telepon sambil ngopi malam. Kebiasaan kecil yang terus berulang itu secara perlahan memperkuat keterikatan emosional. Dan ingat, tidak semua bentuk kasih sayang harus diumbar dengan kata-kata. Kadang tindakan kecil jauh lebih dalam. Seperti menyiapkan sesuatu yang dia suka tanpa diminta. Atau mengingat tanggal-tanggal kecil yang bermakna buat dia. Atau sesekali ngasih kejutan, meski cuma ucapan tulus saat dia lagi butuh semangat. Banyak orang berpikir bahwa agar hubungan semakin kuat, maka harus selalu menyenangkan. Padahal, hubungan yang kuat adalah yang mampu melewati situasi tidak menyenangkan tanpa saling menyakiti. Yang bisa bertahan di tengah konflik, tanpa kehilangan rasa saling menghargai. Jadi jangan takut berbeda pendapat. Jangan takut berdebat. Yang penting adalah bagaimana kamu menyikapi perbedaan itu. Apakah dengan saling menyerang, atau dengan saling memahami. Karena lewat konflik yang diselesaikan dengan baik, hubungan justru bisa naik satu tingkat lebih dalam. Ketika dia melihat bahwa kamu bisa tetap sabar meski kamu marah, bisa tetap lembut meski kamu kecewa, dia akan belajar bahwa kamu bukan hanya mencintainya di waktu senang, tapi juga di waktu sulit. Dan cinta yang tetap hangat di saat susah, itu cinta yang sulit dilupakan. Jangan lupa juga, salah satu faktor yang membuat hubungan makin lekat adalah rasa saling percaya. Dan itu dibangun bukan dari janji, tapi dari konsistensi. Dari sikap yang bisa diandalkan. Dari tindakan yang menunjukkan bahwa kamu memang bisa dipercaya. Kepercayaan bukan hal yang bisa diminta. Ia harus diperoleh. Dan kalau kamu ingin dia makin lengket, maka kamu harus jadi sosok yang membuatnya merasa aman untuk percaya. Bukan cuma percaya kamu setia, tapi juga percaya bahwa kamu bisa dijadikan tempat bersandar tanpa takut disakiti. Ketika kamu hadir sebagai sosok yang konsisten, yang gak berubah-ubah tergantung suasana hati, dia akan mulai membangun rasa aman itu. Dan dari rasa aman, lahir rasa nyaman. Dari rasa nyaman, tumbuh rasa rindu. Dan dari rindu yang sehat, tumbuh kelekatan yang dalam. Jadi jangan remehkan konsistensi. Nggak harus selalu romantis. Nggak harus selalu memberi kejutan. Tapi cukup dengan jadi orang yang bisa diandalkan setiap hari. Yang tetap hadir, meski tak selalu sempurna. Lalu, kamu juga bisa memperkuat ikatan lewat cerita. Ya, cerita. Cerita masa lalu, cerita harapan masa depan, atau cerita kecil sehari-hari. Orang yang sering berbagi cerita, secara nggak sadar sedang menenun benang kelekatan yang kuat. Karena dari cerita, kalian saling mengenal lebih dalam. Dan dari pengenalan itu, lahir rasa memiliki. Cerita juga jadi jalan untuk membuka diri. Dan ketika dua orang saling membuka diri, mereka sedang membangun jembatan hati. Jembatan yang menghubungkan dua dunia berbeda menjadi satu ruang yang saling mengerti. Di sisi lain, jangan pernah bosan menunjukkan rasa terima kasih. Ucapkan terima kasih, meski untuk hal-hal yang kelihatannya biasa. Terima kasih karena dia mendengarkan. Terima kasih karena dia sabar. Terima kasih karena dia ada. Kalimat sederhana itu mengandung kekuatan luar biasa. Karena orang yang merasa dihargai, akan lebih mudah merasa dekat. Dan orang yang terbiasa diberi apresiasi, akan lebih ringan hatinya untuk bertahan. Perlu kamu tahu juga,
Kadang seseorang makin lengket bukan karena kamu selalu ada, tapi karena kamu membuat dia merasa berarti. Ketika dia tahu bahwa kehadirannya membawa dampak positif dalam hidupmu, dia akan merasa punya peran. Dan manusia itu cenderung bertahan di tempat di mana mereka merasa dibutuhkan. Jadi jangan ragu buat bilang, "Aku jadi lebih semangat sejak kamu ada." Atau, "Aku lebih tenang kalau kamu yang nemenin." Kalimat-kalimat kayak gitu bukan gombal, tapi pengakuan jujur yang bisa memperkuat keterikatan kalian. Hubungan yang sehat dan lengket itu juga dibangun dari rasa saling mendukung. Jadilah orang yang percaya pada potensinya, yang mendukung mimpinya, bukan malah mengecilkannya, yang bisa jadi motivasi, bukan beban. Kalau dia tahu kamu adalah orang yang selalu ada saat dia ingin maju, maka kamu bukan cuma pasangan, tapi juga partner hidup. Dan hubungan yang punya visi bersama akan lebih kokoh menghadapi badai apapun. Satu hal yang sering terlupakan dalam hubungan adalah seni merayakan hal-hal kecil. Bukan hanya saat ulang tahun, bukan hanya saat hari jadi, tapi juga saat-saat sederhana, seperti ketika dia berhasil menyelesaikan tugas yang berat, atau ketika dia bisa bangun lebih pagi dari biasanya. Merayakan momen-momen kecil menunjukkan bahwa kamu memperhatikan. Dan perhatian itulah yang secara perlahan menumbuhkan rasa dicintai. Bukan dari hal-hal besar, tapi dari pengakuan sehari-hari yang tulus. Kamu juga perlu belajar mendengarkan bukan hanya lewat telinga, tapi lewat hati. Kadang seseorang gak bilang apa-apa, tapi gesturnya bicara banyak. Kalau kamu peka, kamu akan tahu kapan dia sedang sedih, kapan dia sedang butuh pelukan, atau kapan dia cuma ingin ditemani diam. Orang akan merasa dekat dengan mereka yang mampu mengerti bahkan saat mereka tidak bicara. Dan ketika kamu bisa jadi sosok itu buat dia, kelekatan kalian akan tumbuh tanpa perlu dipaksakan. Kadang juga, yang bikin seseorang makin lengket adalah ketika dia tahu kamu menghargai ruang pribadinya. Jangan selalu ingin tahu semua hal. Jangan merasa harus ikut campur dalam semua urusannya. Justru dengan memberi ruang, kamu menunjukkan bahwa kamu percaya padanya. Kepercayaan yang diberi tanpa syarat bisa membuat seseorang merasa bebas namun tetap terikat. Karena dia tahu, kamu nggak mengekangnya. Kamu membebaskannya, tapi dia tetap ingin kembali. Itulah kelekatan yang dewasa, yang bukan lahir dari keterpaksaan, tapi dari kerelaan hati. Dan ingat, komunikasi itu bukan cuma soal berbicara, tapi juga soal menyampaikan dengan cara yang bisa diterima. Kadang kamu merasa sudah jelas menyampaikan isi hati kamu, tapi dia tidak merasa begitu. Mungkin karena caramu menyampaikannya bukan dengan bahasa yang dia pahami. Setiap orang punya cara berbeda dalam menerima kasih sayang. Ada yang lewat kata-kata, ada yang lewat tindakan, ada yang lewat waktu bersama, atau bahkan lewat sentuhan. Kalau kamu bisa memahami bahasa cinta dia, dan menyampaikannya lewat cara itu, maka kamu sudah memegang salah satu kunci kelekatan yang kuat. Misalnya dia adalah tipe yang lebih suka diberi perhatian lewat tindakan. Maka, daripada terus-menerus berkata, "Aku sayang kamu," kamu bisa menunjukkan rasa sayangmu lewat hal-hal kecil seperti membuatkan makanannya, membantunya menyelesaikan tugas, atau sekadar menemaninya di saat lelah. Sebaliknya, kalau dia lebih sensitif terhadap kata-kata, jangan pelit memberi pujian. Jangan ragu bilang kamu bangga padanya. Jangan malas mengungkapkan isi hatimu lewat kalimat-kalimat yang hangat. Karena buat orang seperti itu, kata-kata adalah bahan bakar emosional. Selain itu, kamu juga bisa membuat dia makin lengket dengan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan dengan berpura-pura sempurna, tapi dengan terus tumbuh dan berkembang. Tunjukkan bahwa kamu punya mimpi. Kamu punya semangat hidup. Kamu punya arah yang jelas. Seseorang akan lebih mudah melekat pada orang yang punya arah. Karena hidup bersama orang seperti itu terasa lebih aman. Lebih menenangkan. Dia tahu bahwa kamu tidak hanya bisa mencintai, tapi juga bisa memimpin, membimbing, dan menguatkan. Dan jangan lupakan satu hal penting ini, jangan hanya fokus pada bagaimana kamu mencintainya, tapi juga fokus pada bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Karena orang yang tahu cara mencintai diri sendiri, akan lebih sehat dalam mencintai orang lain. Kalau kamu terus-menerus mengorbankan kebahagiaanmu demi menyenangkan dia, maka perlahan kamu akan merasa lelah. Dan ketika lelah itu datang, cinta bisa berubah jadi beban. Maka dari itu, seimbang itu penting.
Belajarlah berkata tidak saat kamu memang nggak mampu. Belajarlah minta waktu sendiri saat kamu sedang butuh istirahat. Belajarlah mencintai dirimu dengan cara yang sehat, agar cintamu ke dia juga tetap hangat. Orang yang mencintai dirimu akan menerima saat kamu menjaga batas. Justru dia akan merasa dihargai, karena kamu nggak sedang memaksakan peran sebagai penyelamat. Tapi kamu sedang membangun hubungan yang sama-sama sehat, sama-sama saling menjaga. Ada juga satu hal yang kadang terasa remeh, tapi berdampak besar. Humor. Ya, tawa yang ringan bisa jadi pengikat hati yang kuat. Hubungan yang terlalu serius bisa terasa kaku. Tapi hubungan yang bisa tertawa bersama akan terasa hidup. Ciptakan momen-momen lucu. Entah itu dari cerita-cerita konyol, candaan kecil, atau bahkan kenangan memalukan yang bisa dibagikan bareng. Tawa mencairkan jarak, dan dalam tawa, kelekatan tumbuh tanpa terasa. Kadang, kamu juga perlu mengingatkan dia tentang momen-momen awal kalian. Tentang kenapa dulu kamu jatuh cinta. Tentang hal-hal kecil yang bikin kamu merasa beruntung memilikinya. Nostalgia yang dibangun bersama itu seperti jembatan waktu yang memperkuat ikatan. Kalau hubungan kalian sedang berada dalam masa yang tidak terlalu hangat, kembalilah ke titik awal. Ingatkan lagi alasan kalian memulai. Ceritakan ulang momen pertama kali kalian saling jatuh cinta. Kadang kita hanya perlu mengenang untuk kembali merasakan. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa. Dalam hubungan, ada banyak hal yang bisa kita upayakan. Tapi ada juga hal-hal yang hanya bisa kita serahkan pada semesta, pada Tuhan, pada waktu. Minta agar hubungan ini diberi arah yang baik, diberi kekuatan untuk terus bertumbuh, dan diberi hati yang saling mencintai dengan tulus. Karena saat cinta dijaga dengan kesadaran, dengan kelembutan, dan dengan harapan yang tulus, maka cinta itu akan menjadi rumah. Rumah yang selalu ingin dijadikan tempat pulang, tak peduli sejauh apapun dunia membawa kita pergi. Salah satu hal paling menyentuh dalam hubungan adalah saat kamu bisa jadi tempat pulang, bukan hanya tempat singgah. Tempat pulang itu artinya kamu adalah seseorang yang ingin dia cari saat sedang bahagia, juga saat sedang terpuruk. Bukan cuma karena kamu enak diajak jalan, tapi karena kamu punya kehangatan yang gak dia temukan di tempat lain. Menjadi tempat pulang bukan soal selalu ada di dekatnya, tapi tentang bagaimana kamu membuat dia merasa diterima. Diterima dengan segala keadaan, dengan segala isi pikirannya, bahkan dengan luka-luka yang masih belum sembuh di dalam dirinya. Setiap orang membawa lukanya sendiri ke dalam hubungan. Mungkin dia pernah dikecewakan. Mungkin dia pernah ditinggal tanpa penjelasan. Mungkin dia punya ketakutan untuk membuka hati sepenuhnya. Kalau kamu bisa jadi orang yang sabar menghadapi itu semua, kamu akan jadi seseorang yang tak tergantikan dalam hidupnya. Tapi kesabaran juga punya batas. Karena itu penting untuk mengingatkan diri bahwa kamu bukan penyembuh. Kamu adalah teman seperjalanan. Kamu bisa menemani, bisa menguatkan, tapi kamu tidak bertanggung jawab atas semua rasa sakitnya. Jangan jadikan hubungan sebagai misi penyelamatan, tapi jadikan hubungan sebagai tempat saling tumbuh. Ketika dua orang saling mendorong untuk jadi versi terbaik dari diri mereka, maka hubungan itu akan mengakar kuat, bukan hanya di hati tapi juga di jiwa. Dan kamu tahu, terkadang yang membuat dia makin lengket bukan hal yang kamu lakukan secara sadar, tapi justru sikap alami kamu yang konsisten. Sikap kamu yang tetap sopan meski sedang kesal. Sikap kamu yang tetap mendengar meski sedang lelah. Sikap kamu yang tetap ada meski dia sedang tak sempurna. Orang bisa jatuh cinta karena hal besar. Tapi orang bertahan karena hal kecil. Karena rutinitas yang membuatnya nyaman. Karena karakter kamu yang gak berubah-ubah. Karena kamu adalah satu dari sedikit orang yang bisa dia percaya penuh. Percaya penuh itu langka. Karena tidak semua orang mampu menjaganya. Banyak yang bisa membuat seseorang jatuh cinta, tapi tidak semua bisa membuat seseorang merasa aman. Padahal, rasa aman adalah inti dari kelekatan yang sejati. Ketika dia merasa aman bersamamu, dia tidak akan merasa perlu berpura-pura. Dia tidak merasa perlu menjadi sempurna. Dia bisa jadi dirinya sendiri, tanpa takut akan ditinggalkan. Dan ketika seseorang berani tampil apa adanya di depan kamu, itu tandanya dia sudah melekat begitu dalam. Jadi jangan kejar cinta yang hanya datang saat kamu sedang menarik. Tapi kejar cinta yang tetap tinggal saat kamu sedang berantakan.
Cinta yang tidak lari saat kamu sedang tidak punya apa-apa. Cinta yang tetap tumbuh meski kamu sedang tidak punya energi untuk membuatnya indah. Dan kalau kamu sudah punya seseorang yang seperti itu, jangan pernah lelah untuk merawatnya. Jangan pernah merasa hubunganmu bisa berjalan sendiri tanpa usaha. Karena tidak ada kelekatan yang tumbuh tanpa perawatan. Bahkan cinta paling kuat pun bisa rapuh jika dibiarkan kering. Sesekali, tunjukkan bahwa kamu masih ingin memperjuangkan dia. Bukan karena dia menuntut, tapi karena kamu sadar bahwa hubungan itu bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang dua orang yang sama-sama tidak ingin kehilangan. Ada masa-masa dalam hubungan yang tidak terasa istimewa. Hari-hari biasa yang hanya diisi obrolan ringan. Tapi jangan salah, justru hari-hari biasa itulah yang membangun pondasi. Karena keintiman tumbuh dalam keseharian, bukan dalam kejutan sesaat. Kalau kamu bisa membuat hari-hari biasa terasa berarti, maka kamu tidak hanya menciptakan kenangan. Kamu menciptakan rasa. Dan rasa itulah yang membuat seseorang ingin selalu kembali. Kelekatan juga tumbuh dari rasa hormat. Hormat pada privasinya. Hormat pada prinsipnya. Hormat pada waktu dan ruang pribadinya. Banyak orang merasa kehilangan dirinya dalam hubungan karena pasangannya terlalu mengekang. Dan dari rasa tertekan itu, lahir keinginan untuk menjauh. Kalau kamu ingin dia makin lengket, jangan batasi dia. Tapi beri dia ruang untuk tetap jadi dirinya sendiri. Biarkan dia mengejar hal yang dia suka. Biarkan dia berkembang. Dan saat dia merasa bebas namun tetap dicintai, dia akan kembali padamu dengan rasa yang lebih dalam. Banyak pasangan yang merasa kehilangan keintiman karena terlalu sibuk dengan ekspektasi. Ingin ini, ingin itu. Tapi lupa bahwa yang paling dibutuhkan dalam hubungan bukan selalu hal-hal baru, tapi penghargaan terhadap apa yang sudah ada. Belajarlah mensyukuri yang kamu miliki hari ini. Kalau kamu terus membandingkan hubunganmu dengan orang lain, kamu tidak akan pernah puas. Padahal mungkin, apa yang kamu punya sudah jauh lebih dari cukup, asal kamu mau melihatnya dengan hati. Orang yang tahu cara bersyukur akan lebih mudah merasa terikat, karena dia tidak sibuk mencari kekurangan, tapi sibuk memperkuat kelebihan. Dan dari rasa syukur itulah, tumbuh rasa ingin menjaga. Jangan remehkan kebiasaan sederhana seperti mengucapkan selamat pagi, menanyakan kabar hari ini, atau menutup malam dengan doa. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten bisa menjadi pengingat bahwa kalian tidak sedang sendiri. Bahwa ada hati lain yang terus hadir meski dari kejauhan. Kebiasaan seperti itu mungkin terlihat sederhana. Tapi dalam hubungan, kesederhanaan yang dijalani dengan tulus justru jauh lebih kuat daripada kejutan-kejutan besar yang hanya sesekali. Karena dari yang kecil dan konsisten, lahirlah rasa percaya. Kelekatan bukan sekadar tentang rasa, tapi tentang keputusan untuk tetap tinggal, tetap hadir, tetap berjuang. Bahkan saat hubungan sedang tak seindah dulu. Bahkan saat cinta sedang terasa biasa-biasa saja. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang bertahan bukan hanya perasaan, tapi juga keyakinan bahwa kamu adalah rumah. Bahwa bersamamu dia tidak harus jadi orang lain. Bahwa bersamamu, dia bisa tumbuh, bisa salah, dan tetap dicintai. Satu lagi kunci penting yang sering terlupakan dalam membangun kelekatan adalah rasa ingin tahu. Banyak orang merasa hubungannya mulai hambar karena berhenti saling bertanya. Mereka merasa sudah tahu segalanya tentang pasangannya, padahal manusia itu terus berubah. Setiap hari kita berkembang, belajar, mengalami hal baru. Kalau kamu berhenti penasaran tentang dirinya, lama-lama kamu juga akan merasa hubungan ini stagnan. Mulailah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Bukan hanya, sudah makan belum? Tapi juga, apa yang lagi kamu pikirin akhir-akhir ini? Ada hal lucu apa yang kamu alami hari ini? Atau bahkan, hal apa yang ingin kamu coba tapi belum sempat? Pertanyaan seperti itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah bentuk perhatian yang dalam. Menunjukkan bahwa kamu masih ingin mengenalnya, masih ingin menyelami dunia batinnya, dan tidak berhenti peduli meski waktu sudah berjalan jauh. Dan jangan hanya bertanya saat kamu butuh jawaban, tapi benar-benar dengarkan jawabannya. Tanggapi dengan antusias. Tunjukkan bahwa kamu hadir secara utuh, bukan sekadar hadir secara fisik. Kelekatan juga tumbuh dari perasaan bahwa kamu bukan hanya pasangan,
tapi juga sahabat terbaiknya. Orang yang bisa dia ajak ngobrol tentang apapun, tanpa takut dihakimi. Orang yang bisa dia tawa bersama, bisa dia tangisi, bisa dia curhatkan, tanpa perlu menyaring isi hatinya. Kalau kamu bisa jadi tempat yang aman seperti itu, dia nggak akan kemana-mana. Karena tidak banyak orang yang bisa memberikan kenyamanan seperti itu. Dan ketika dia merasa hanya kamu yang bisa membuatnya nyaman, ikatan emosional itu akan tumbuh makin dalam. Kadang, kamu juga perlu membiasakan untuk mengatakan apa yang kamu rasakan, meski terlihat sepele. Misalnya, aku senang banget tiap kamu cerita, rasanya aku makin kenal kamu. Atau, aku nyaman banget kalau kamu ada di dekatku. Kata-kata sederhana itu bisa jadi penguat perasaan, terutama kalau diucapkan dengan tulus. Banyak orang ragu mengungkapkan isi hati karena takut dianggap berlebihan. Padahal justru dari komunikasi itulah hubungan bisa terjaga. Jangan biarkan pasanganmu menebak-nebak isi hati kamu. Jangan hanya berharap dia tahu, tapi beritahu. Ungkapkan. Karena kelekatan tidak tumbuh dari dugaan, tapi dari kejelasan. Jangan lupa pula bahwa kadang, kita perlu menciptakan jeda untuk menjaga kehangatan. Terlalu sering bersama tanpa waktu jeda bisa membuat kebersamaan kehilangan maknanya. Bukan berarti menjauh, tapi saling memberi ruang untuk rindu itu tumbuh. Cinta juga butuh napas. Butuh waktu untuk meresapi, untuk merindukan, untuk kembali menghargai. Kalau setiap saat bersama, lama-lama kamu bisa lupa caranya kangen. Dan hubungan yang kehilangan rindu adalah hubungan yang rawan terasa hambar. Coba sesekali rencanakan waktu untuk sendiri. Bukan untuk menjauh, tapi untuk mengisi ulang diri. Agar saat bertemu lagi, kamu bisa hadir lebih utuh, lebih segar, lebih siap mencintai dengan penuh energi. Satu lagi, jangan pernah anggap remeh waktu berkualitas. Bukan soal seberapa sering, tapi soal seberapa hadir kamu saat bersama. Kalau sedang menghabiskan waktu bersama, singkirkan dulu ponsel. Matikan gangguan. Fokus pada dia. Lihat matanya saat bicara. Tertawalah bersama. Dengarkan dengan hati terbuka. Waktu berkualitas seperti itu meninggalkan bekas. Bekas yang membentuk memori indah. Dan dari memori itu tumbuh rasa ingin mengulang. Rasa ingin dekat terus. Rasa ingin bersatu lebih lama lagi. Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan bersama, sampai lupa menikmati kebersamaan hari ini. Padahal kebahagiaan itu ada dalam detik-detik kecil, bukan hanya dalam pencapaian besar. Jangan tunggu liburan romantis untuk merasa dekat. Tapi ciptakan kedekatan dari percakapan pagi sambil ngopi. Dari candaan receh saat hujan turun. Dari pelukan diam sebelum tidur. Semua itu adalah bentuk cinta yang pelan-pelan mengikat hati. Kalau kamu merasa hubungan kalian mulai terasa hambar, coba buat momen-momen baru yang belum pernah kalian lakukan. Misalnya masak bareng, coba resep baru, nonton film yang belum pernah ditonton, atau jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Pengalaman baru bisa membangkitkan emosi positif yang membuat kalian merasa lebih terhubung. Dan emosi yang dibangun bersama dalam momen baru akan menjadi kenangan kuat yang sulit dilupakan. Tapi kamu juga perlu tahu, kelekatan sejati tidak akan tumbuh jika kamu hanya fokus pada memberi. Hubungan yang seimbang adalah hubungan yang memberi dan menerima. Jadi jangan terlalu keras berusaha sampai kamu lupa bahwa kamu juga pantas dicintai. Kalau kamu merasa hubungan ini hanya kamu yang berjuang, coba refleksikan kembali. Hubungan yang membuat orang makin lengket adalah hubungan yang dijalani oleh dua hati yang saling ingin mendekat, bukan satu hati yang terus mengejar. Kamu juga berhak untuk diperhatikan. Kamu berhak untuk dimengerti. Jangan buang dirimu demi seseorang yang tidak pernah mau datang lebih dekat. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang siapa yang paling ingin tetap tinggal. Dan jika kamu sudah menemukan seseorang yang benar-benar ingin tinggal, jangan sia-siakan. Rawat dia, jaga dia, doakan dia. Karena orang yang benar-benar ingin tinggal tidak akan datang dua kali. Hubungan yang indah itu bukan hubungan yang selalu penuh pelukan dan tawa. Tapi hubungan yang tetap ada meski dalam diam. Tetap hadir meski sedang tidak baik-baik saja. Tetap saling genggam meski sedang tidak satu suara. Kalau kamu bisa membangun hubungan yang seperti itu, kamu tidak hanya membuat dia makin lengket,
tapi juga makin yakin bahwa kamu adalah tempat yang ingin dia tuju selamanya. Satu waktu, kamu mungkin akan menyadari bahwa kelekatan yang paling dalam justru datang dari proses saling bertumbuh. Ketika kamu dan dia bukan hanya saling mencintai, tapi juga saling memperbaiki. Bukan dengan paksaan, tapi dengan ketulusan. Karena tidak ada hubungan yang ideal sejak awal. Semua hubungan hebat selalu melewati proses panjang. Proses di mana kamu harus belajar memahami sudut pandangnya. Belajar menurunkan ego saat bertengkar. Belajar mengalah bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu bahwa cinta lebih penting daripada menang sendiri. Dan dia pun akan belajar hal yang sama. Dia belajar mengerti caramu berpikir, caramu mencintai, bahkan caramu menyembunyikan rasa sakit. Kalian saling belajar, saling melengkapi, dan saling membuka ruang untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Dari sanalah kelekatan lahir. Bukan dari momen romantis semata, tapi dari usaha yang dilakukan dalam diam. Dari peluh yang tidak terlihat. Dari sabar yang tidak diceritakan. Dari ketahanan yang tidak dipuji, tapi terus dijaga. Banyak hubungan kandas bukan karena cinta habis, tapi karena salah satu atau keduanya berhenti belajar. Merasa sudah cukup tahu, sudah cukup dekat, lalu berhenti mengeksplorasi satu sama lain. Padahal setiap manusia punya kedalaman yang tak ada habisnya. Selalu ada lapisan emosi baru yang bisa kamu pahami. Selalu ada cerita lama yang baru dia berani bagi ketika hatinya sudah cukup tenang. Selalu ada ketakutan yang belum pernah ia ceritakan, karena sebelumnya dia belum cukup percaya. Kalau kamu bisa terus menciptakan ruang aman, maka dia akan terus membuka diri. Dan dalam setiap lapisan yang dia buka, kamu akan makin mengenal sisi-sisi terdalam dari dirinya. Di sanalah keintiman tumbuh. Di sanalah kedekatan tidak lagi bisa diganggu oleh apapun dari luar. Dan kalau kamu pernah merasa lelah, itu juga wajar. Cinta yang dijaga setiap hari bisa melelahkan. Tapi bukan berarti kamu menyerah. Justru lelah itu adalah tanda bahwa kamu benar-benar peduli. Hanya saja, kamu juga perlu diingatkan untuk istirahat. Untuk menjaga dirimu, agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri dalam proses mencintai. Jangan pernah merasa bersalah saat kamu butuh waktu sendiri. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi ruang. Ruang untuk diam. Ruang untuk tumbuh. Ruang untuk kembali dengan lebih utuh. Terkadang, cinta yang paling kuat bukan yang selalu terlihat, tapi yang terus ada, meski sedang tidak diperhatikan. Yang tidak pergi, meski sedang tidak diminta. Yang tidak marah, meski tidak selalu dibalas dengan sempurna. Kalau kamu bisa menjadi cinta yang seperti itu, maka kamu sudah menjadi seseorang yang langka. Dan orang yang langka akan selalu dicari, akan selalu dirindukan, akan selalu dikenang. Pernah nggak kamu merasa tenang hanya dengan mendengar suaranya? Atau merasa lengkap hanya dengan melihat senyumnya? Kalau iya, berarti kamu sudah merasakan bagaimana energi seseorang bisa tinggal lama dalam dirimu. Bahkan saat dia tidak sedang berada di dekatmu. Itulah yang disebut kelekatan emosional. Hubungan yang tidak bergantung pada fisik, tapi pada kedalaman hati. Pada kekuatan rasa percaya. Pada keyakinan bahwa meski terpisah jarak atau waktu, hati kalian tetap saling menatap. Hubungan seperti itu tidak mudah ditemukan. Karena banyak orang hanya fokus pada apa yang terlihat. Foto romantis, hadiah mahal, pujian di media sosial. Tapi lupa bahwa yang paling penting justru yang tidak tampak. Apakah kalian bisa saling menerima saat sedang tidak bisa memberi? Apakah kalian bisa tetap setia saat keadaan tidak lagi menyenangkan? Apakah kalian bisa saling memeluk saat dunia seperti sedang menjauh? Jika jawabannya iya, maka kalian tidak sedang sekadar jatuh cinta. Kalian sedang membangun cinta. Dan cinta yang dibangun seperti itu tidak akan mudah hancur. Tapi kamu juga harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Atau hanya takut kehilangan? Apakah kamu ingin dia tetap tinggal karena kamu merasa butuh? Atau karena kamu memang ingin tumbuh bersama? Karena kelekatan yang sejati bukan tentang ketergantungan, tapi tentang kesadaran bahwa kamu bisa hidup tanpanya, tapi kamu memilih untuk bersamanya. Karena kamu tahu, hidup bersama dia membawa makna yang lebih besar. Seseorang akan makin lengket
Ketika dia tahu kamu tidak memaksanya untuk tetap tinggal, tapi kamu membuatnya ingin tinggal. Dan itu hanya bisa terjadi ketika dia merasa dicintai dengan cara yang tulus, tanpa syarat, tanpa tekanan. Kamu tidak perlu jadi yang paling menarik di dunia, tapi jadilah seseorang yang paling tulus mencintainya. Karena ketulusan itu menembus lapisan hati paling dalam. Dan orang yang hatinya sudah disentuh oleh ketulusan, akan sulit berpaling. Bahkan saat kalian sedang berjauhan, dia akan tetap mengingatmu. Bukan karena kamu selalu ada, tapi karena kamu selalu berarti. Mungkin kamu pernah berpikir, bagaimana caranya membuat dia tidak hanya sekadar nyaman, tapi juga benar-benar merasa bahwa kamu adalah tempat pulang terbaik yang pernah ia temui. Jawabannya sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Kuncinya ada pada ketulusan dan konsistensi. Dua hal ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk rasa percaya, lalu tumbuh menjadi rasa butuh, dan akhirnya menjelma jadi kelekatan emosional yang sulit dilepaskan. Coba kamu bayangkan seperti ini. Ketika seseorang tahu bahwa ada satu orang di hidupnya yang tidak pernah berubah sikap, tidak pernah pura-pura, tidak pernah berpura-pura baik saat butuh sesuatu saja, maka orang itu akan secara perlahan mulai menaruh kepercayaan yang dalam. Dan dari kepercayaan itulah tumbuh rasa aman. Dari rasa aman, tumbuh kenyamanan. Dari kenyamanan, tumbuh kelekatan. Begitulah prosesnya. Pelan, tapi dalam. Makanya, jangan lelah untuk jadi orang yang bisa diandalkan. Kamu tidak harus sempurna. Tidak harus selalu membuatnya tersenyum. Tapi jadilah orang yang tidak pernah membuatnya merasa sendiri dalam menghadapi hidup. Saat dia capek, kamu ada. Saat dia bingung, kamu dengar. Saat dia marah, kamu sabar. Saat dia diam, kamu temani. Kehadiran seperti itulah yang membekas. Karena orang tidak akan selalu ingat apa yang kamu lakukan. Tapi dia akan selalu ingat bagaimana kamu membuatnya merasa. Itu sebabnya, penting sekali untuk menjaga perasaan orang yang kamu sayang. Bukan dengan menjadikannya nomor satu setiap waktu, tapi dengan tidak membuatnya merasa diabaikan. Kadang kamu tidak sadar, kesibukan membuatmu lupa menyapa. Lelah membuatmu malas berbicara. Tapi sekadar kalimat singkat seperti, "Aku kangen kamu," atau "Aku harap kamu baik-baik aja hari ini," itu sudah cukup membuat hatinya hangat. Jangan tunggu sempurna untuk menunjukkan perhatian. Karena perhatian yang datang di waktu-waktu kecil, di sela-sela kesibukan, justru terasa lebih tulus. Dan disitulah kelekatan tumbuh diam-diam, tanpa paksaan. Kamu juga perlu tahu bahwa seseorang bisa makin lengket saat dia merasa kalian punya arah yang sama. Bukan hanya saling cinta, tapi juga saling melihat ke masa depan yang sama. Coba bayangkan jika kalian berjalan di dua jalan berbeda. Mungkin kalian saling menatap hari ini, tapi lambat laun akan makin jauh dan sulit bertemu di tengah. Tapi jika kalian punya visi yang selaras, kalian tidak hanya saling menggenggam hari ini, tapi juga berjalan menuju impian yang sama. Berbicaralah tentang masa depan. Tidak harus serius, tidak harus langsung menikah, tapi cukup dengan obrolan sederhana seperti, "Kalau kita tinggal bareng nanti, enaknya di kota mana ya?" Atau, "Kalau punya anak nanti, kamu pengin dia seperti siapa?" Pertanyaan-pertanyaan ringan semacam itu memberi kesan bahwa kamu melihatnya sebagai bagian dari masa depanmu. Dan saat seseorang merasa dilibatkan dalam rencana masa depanmu, dia akan merasa lebih penting. Dan dari rasa penting itulah, kelekatan semakin kuat tumbuh di dalam hatinya. Tapi ingat, kamu juga harus siap menepati harapan yang kamu bangun. Jangan memberi harapan hanya untuk membuat dia lengket, tapi akhirnya kamu tinggalkan. Karena harapan palsu bisa lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Kalau kamu belum siap serius, katakan jujur. Kalau kamu masih ingin fokus membenahi dirimu sendiri, katakan dengan baik. Tapi selama kamu memilih untuk tetap bersama, pastikan kamu memperlakukan dia seolah dia memang benar-benar penting. Bukan hanya pengisi waktu, tapi seseorang yang pantas dijaga dengan sepenuh hati. Dan satu hal lagi yang membuat seseorang makin lengket, adalah ketika kamu bisa membuatnya merasa utuh, tanpa perlu mengubah siapa dirinya. Jangan paksa dia menjadi versi yang kamu inginkan. Tapi biarkan dia berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dengan dukunganmu. Tunjukkan bahwa kamu mencintainya bukan hanya karena dia cantik, ganteng, pintar, atau perhatian.
Tapi karena dia adalah dia, dengan segala kekurangannya, dengan segala isi kepalanya, dengan semua keanehan kecil yang justru membuatmu tersenyum. Cinta yang membuat seseorang merasa tidak cukup, tidak akan bertahan lama. Tapi cinta yang membuat seseorang merasa diterima dan tumbuh, akan bertahan bahkan saat dunia tidak lagi berpihak. Kadang cinta itu tidak terlihat dari cara kamu memujinya di depan orang lain, tapi justru dari caramu memeluknya saat dia merasa gagal. Dari caramu memelankan langkahmu agar kalian bisa tetap berjalan berdampingan. Dari caramu menurunkan nada bicara saat dia sedang rapuh. Itu semua bukan hal besar. Tapi dalam dunia emosional, hal kecil seperti itu bisa sangat berarti. Kalau kamu bisa hadir di saat-saat dia merasa paling tidak berdaya, maka kamu akan jadi orang yang pertama dia cari saat dia sudah kembali kuat. Karena dia tahu, kamu tidak hanya hadir untuk bersenang-senang, tapi juga untuk bersandar saat dibutuhkan. Banyak orang bisa jatuh cinta pada versi terbaik dari seseorang. Tapi hanya orang tertentu yang bisa bertahan saat melihat versi terburuknya. Kalau kamu bisa menjadi orang itu, yang tidak lari saat dia sedang marah, sedang sedih, sedang kacau, maka kamu tidak hanya akan membuat dia lengket, tapi kamu akan menjadi rumah. Dan tidak ada tempat yang lebih dicari manusia selain rumah yang membuat mereka merasa tenang. Pada akhirnya, kita semua hanya ingin satu hal dalam hubungan, merasa dimengerti dan diterima apa adanya. Bukan cinta yang buta, tapi cinta yang sadar. Sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Bahwa setiap orang punya masa lalu, punya trauma, punya kebiasaan aneh. Tapi tetap dicintai meski tahu semuanya. Kalau kamu ingin membuat dia makin lengket, cobalah untuk menjadi tempat dia bisa jadi dirinya sendiri. Tanpa takut ditertawakan. Tanpa takut dibanding-bandingkan. Tanpa harus selalu tampil hebat. Disitulah letak keintiman sejati. Di tempat di mana kamu bisa jujur tanpa topeng. Bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Bisa menangis tanpa harus minta maaf. Dan bisa tertawa lepas tanpa merasa aneh. Kadang, seseorang tidak butuh nasihat. Tidak butuh solusi. Dia hanya butuh didengar. Butuh ditemani. Butuh diyakinkan bahwa perasaannya valid, meski tidak selalu masuk akal. Jadi, jika kamu benar-benar ingin dia makin lengket, belajarlah untuk hadir sepenuhnya. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi hadir dengan hatimu. Letakkan ponselmu saat dia bicara. Tanggapi ceritanya dengan mata yang memandang. Tanyakan hal-hal kecil yang hanya kamu yang tahu. Tersenyumlah saat dia cerita hal remeh yang penting baginya. Dan jika kamu sedang tidak bisa memberi banyak, katakan dengan jujur. Lebih baik berkata, "Aku sedang lelah, tapi aku tetap ingin dengar ceritamu," daripada diam dan membuat dia merasa tidak penting. Dalam hubungan, kejujuran kecil seperti itu justru memperkuat ikatan. Karena dia tahu kamu tidak sedang berpura-pura. Kamu sungguh-sungguh ingin tetap terhubung, meski dalam kondisi terbatas. Kamu juga bisa membuat dia makin lengket dengan cara yang sangat sederhana, konsisten. Konsisten itu bukan berarti kamu harus selalu romantis. Tapi tetap bisa diandalkan. Tetap menjadi versi yang baik dari dirimu, tanpa harus berubah karena mood. Orang akan lengket pada seseorang yang stabil. Yang tidak tiba-tiba berubah tanpa alasan. Yang tidak manis hari ini lalu dingin besoknya. Karena ketenangan hati tumbuh dari prediktabilitas. Dari tahu apa yang akan dia dapatkan setiap kali bicara denganmu. Dan jangan lupakan satu hal yang sering dilupakan dalam hubungan, menghargai hal-hal kecil. Ucapan, terima kasih, maaf, tolong. Itu bukan hanya sopan santun, tapi bentuk penghargaan yang membangun kedekatan. Orang yang merasa dihargai akan merasa aman. Dan dari rasa aman, tumbuh rasa nyaman. Dan dari rasa nyaman, lahir kelekatan. Berterima kasih ketika dia membantu hal kecil. Meminta maaf saat kamu salah bicara. Memuji saat dia berusaha. Itu semua adalah fondasi-fondasi kecil yang membangun dinding kuat dari cinta yang sehat. Jangan pelit menunjukkan rasa sayang. Tapi jangan juga memaksa cara menunjukkan kasih sayang yang tidak cocok dengannya. Pahami bahasa cintanya. Apakah dia suka sentuhan? Kata-kata manis? Waktu berkualitas? Hadiah kecil? Bantuan dalam kegiatan? Kalau kamu tahu cara dia merasa dicintai,
lalu kamu mencintainya dengan cara itu, dia tidak akan pernah pergi. Karena dia merasa dipahami. Dan dipahami adalah bentuk cinta yang paling membekas. Dan terakhir, belajarlah sabar. Karena cinta yang dewasa itu tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru menuntut balasan. Tidak marah saat tidak langsung dipahami. Tapi tumbuh perlahan. Seiring waktu, seiring proses, seiring luka yang sembuh perlahan. Kamu tidak sedang mengejar seseorang untuk dimiliki. Tapi kamu sedang menumbuhkan sebuah rasa, agar ia bertahan bukan karena ikatan, tapi karena keinginan. Agar ia tetap tinggal bukan karena terpaksa, tapi karena merasa nyaman. Agar ia makin lengket bukan karena kamu terlalu baik untuk ditinggalkan, tapi karena kamu terlalu tulus untuk dilupakan. Hubungan yang seperti itu tidak perlu pengikat formal untuk terasa dalam. Karena hatinya sudah tertaut, jiwanya sudah merasa pulang. Dan saat seseorang merasa pulang, kemanapun dia pergi, kamu akan tetap menjadi rumah yang ia cari. Jadi, kalau kamu ingin membuat dia makin lengket, jangan kejar dengan keras, tapi rawat dengan pelan. Jangan paksa untuk cepat, tapi biarkan tumbuh dalam hangat. Jangan terlalu ingin terlihat sempurna, tapi jadilah tempat di mana dia bisa jadi apa adanya. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling menarik, tapi tentang siapa yang paling tulus. Dan jika kamu bisa menjadi orang yang tulus, kamu tidak perlu berusaha keras membuat dia lengket. Dia akan lengket sendiri, karena hatinya tahu bahwa kamu bukan sekadar cinta, tapi kamu adalah rumah.